A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifa Aulia Dewi. Saya Desiti Wayuni. Di sini kami akan mewawancarai salah satu owner dari UMKM yang ada di Karawang, yaitu Sweet Sunnah Galeri yang ada di Sadamalun. Sekarang kita sudah bersama Bu Elva, ya Bu, Iya. sebagai pelaku usaha Sweet Sunnah Galeri ini. Kita langsung saja tanyakan bagaimana sih Bu awal mula Ibu dalam membuka usaha ini? Langsung ya. Iya. Awalnya sih dari ini aja sih, sebenarnya dari hobi ya. Karena kebetulan kan saya suka fashion gitu, terus saya mulai make, ternyata dilihat sama temen tuh pada suka kan. Akhirnya saya coba beraniin untuk jualan kan, dipromoin ke teman-teman yang pas ngelihat saya pakai baju tuh mereka pada suka gitu. Akhirnya ya udah dari situ sedikit demi sedikit tuh jaringan cikal bakal butik ini tambah meluas gitu aja sih, dari hobi aja Ya, Bu, sebenarnya. ya. Iya. Hobi fashion. Betul. Lalu yang kedua, bagaimana Bu naik turunnya perjalanan usaha Ibu yang dijalin dari awal sampai sekarang? Oh gitu. Kalau usahaku naik dan turun tuh udah suatu hal yang lumrah ya. Justru kalau misalnya kita naik turun, ilmu yang kita dapat dalam berjualan gitu, dalam berbisnis itu akan lebih komplit, akan lebih keren lagi gitu. Dari banyak gagal, dari banyak maksudnya pengalaman ditipu orang, pengalaman jatuh bangun tuh justru bisa membuat butik atau usaha yang kita jalan itu semakin lebih naik ke atas, begitu aja sih. Betul sekali. Lalu yang ketiga, bagaimana cara Ibu dalam mengelola produk dan proses pelayanan usahanya? Ya, kalau pelayanan produk biasanya gitu tuh, kalau misalnya sebelum membuka butik kita briefing dengan admin, kita briefing dengan karyawan supaya apa-apa yang kita usahakan kepada customer itu emang sampai ke hati ya. Tentunya kan seperti yang apa ya, yang banyak usaha lain lakukan ya, senyum, salam, sapa, biasanya seperti itu pengelolaannya ya. Lebih kepada saya menjadikan customer itu sebagai keluarga gitu. Nah kalau misalnya dia udah nyaman, sudah terpaut dari hati ke hati, biasanya dia nggak akan gampang untuk berpaling ke butik sebelah gitu kan, seperti itu. Terus saya sih lebih memperhatikan bahwa produk yang ingin saya sampaikan kepada customer itu ya benar-benar produk yang saya buat dengan hati, saya buat dengan sayang gitu, seperti itu. Customer first gitu ya Bu ya, Betul. intinya. Iya. Mungkin dalam situasi pandemi seperti ini bagaimana Bu pemasaran yang dilakukan, apakah sama dengan sebelum pandemi? Bagaimana? Kalau pemasaran yang di pandemi ini untuk para pelaku UMKM, pebisnis pasti akan jauh lebih capek ya, karena kan memang masanya tidak seperti dulu yang ketika kita mengeluarkan barang tuh cepat banget habisnya gitu kan. Kalau sekarang karena perekonomian juga rada kritis ya, jadi mungkin untuk fashion itu dijadikan apa ya,
konsumsi keberapa lah ya bagi customer, tapi itu bisa disiasati dengan kreativitas kita. Kalau misalnya kita kreatif gitu, kita bisa berinovasi, kita bisa terus bereksperimen. Oh, kita cari nih peluang pasar tuh apa sih yang dibutuhin gitu kan. Oh, sekarang karena pandemi pasti dia kan akan lebih banyak di rumah, ataupun misalnya kalau pas keluar pakai baju berarti pengennya yang simple, nggak terlalu yang rame-rame. Nah, kita terus inovasi di situ, kita terus berkarya di situ. Alhamdulillah sih nggak begitu merosot banget pendapatan kita dari sebelum pandemi dengan sekarang, masih masalah pandemi gitu ya. Begitu sih inovasi dan kreatif sih sebenarnya gitu. Bagaimana kegiatan pencatatan keuangannya, apakah secara manual atau sudah memakai komputerisasi? Ya, kita memakai dua ya Mbak ya, memakai komputerisasi sistem, dan kita lagi terus benahin itu karena kebetulan saya basicnya kan dari desain ya, dari pendidikan juga. Jadi untuk sistem-sistem begitu saya juga lagi meng-hire orang untuk bisa lebih merapihkan sistem pencatatan dan lain-lain. Selain sistem yang sedang kita usahakan untuk bisa lebih baik, manual juga tetap kita jalanin gitu. Terus bagaimana dalam penentuan harga produk yang Ibu lakukan dan jumlah penjualan sehari ini berapa kira-kira? Ya, kalau untuk harga pokok penjualan kita hitung dari seberapa kita mengeluarkan modal gitu. Dari situ nanti ada cost pembayaran karyawan, pembayaran tempat gitu dan lain-lain. Biasanya kita lebihin sekitar 40% sampai dengan 80% kalau misalnya si produk yang kita buat itu memang rada susah secara bahan-bahan gitu, rada susah kita berpikir untuk membuat itu tampak bisa menjadi indah gitu. Jadi tergantung antara 40 sampai 80% sih biasanya seperti itu. Terus keputusan apa yang Ibu lakukan sebagai pelaku usaha dalam menghadapi kondisi COVID ini? Ininya keputusan ya? Iya. Tetap tenang sih sebenarnya ya. Kita tenang saja, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, semuanya kan emang sudah ada yang mengatur ya. Kalau Allah mengizinkan COVID ini terjadi kepada kita, pasti ada hikmah gitu kan, pasti ada banyak pelajaran. Nah, keputusannya saya terus belajar, saya terus memperbaiki kedekatan saya dengan Allah gitu kan. Nah, dari situ solusi akan terus dapat, kita akan terus mendapatkan banyak ide sih sebenarnya gitu. Seperti itu. Terakhir ya Ibu ya. Ya. Ada nggak sih Bu suka duka yang terjadi selama membuka usaha ini? Banyak ya. Kalau sukanya banyak, dukanya juga banyak. Kalau dukanya biasanya kita dapetin dari pertama ngerintis kan. Kalau pertama ngerintis itu produk yang kita punya walaupun bagus, kadang orang kan belum ngerti ya, masih menyepelekan nih produk apa sih gitu kan. Nah, kita sebagai pelaku usaha harus berusaha membuat si customer itu ini ya tertarik, kita punya produk, kita bagus, maka terus iklan kan. Nah, dari situ dari kita terus mengiklankan produk yang kita punya, kita terus berusaha menambah jaringan, kita terus berdoa, maka kesenangan itu nanti akan muncul dengan sendirinya, karena emang usaha itu kan tidak pernah mengkhianati hasil ya. Kalau kita berusaha terus gitu dengan mengerahkan segala kemampuan, pasti hasilnya akan sesuai gitu. Nah, ketika hasil sesuai itu kita merasakan, oh nikmat banget sih prosesnya ketika kita bercapek-capek mengenalkan produk yang kita punya dan hasilnya diterima oleh masyarakat dengan antusias, itu sangat luar biasa senang gitu buat kita gitu sih Mbak. Lalu harapan Ibu untuk usaha ini ke depannya bagaimana Bu? Harapannya mudah-mudahan dari usaha yang tadinya kecil ini bisa lebih bertumbuh, bisa lebih bermanfaat lagi, bahwa ketika saya mempunyai usaha itu bukan hanya sekedar usaha, tapi ada manfaat buat sekitar yang dirasakan ya untuk masyarakat sekitar lingkungan butik Sweet Sunnah ini gitu kan. Terus udah gitu ya mudah-mudahan
dari teman-teman yang sedang belajar memakai hijab bisa terfasilitasi gitu kan, bahwa ketika kita mau memakai hijab itu di Sweet Suna ada gitu. Untuk teman-teman yang masih belajar, yang sudah belajar semua, kita kita fasilitasi ada di sini barang-barangnya gitu. Mereka dengan mudah gitu bisa mengakses Sweet Suna ini begitu sih. Baik Ibu, terima kasih. Sepertinya sudah cukup. Iya. Buat teman-teman, semoga dapat mengambil hal-hal yang baik dan dapat memotivasi untuk teman-teman yang ingin membuka usaha juga. Lalu untuk teman-teman nih yang lagi nyari gamis, kerudung, kebetulan sebentar lagi mau lebaran ya, bisa kunjungin Sweet Suna yang ada di Sadamalun ya Bu. Iya, di Sadamalun. Atau bisa dulu cek IG-nya di sini, di Sweet Suna Gallery. Baik, cukup sekian video yang bisa kami tampilkan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Syifa Aulia Dewi akan menjelaskan kembali hasil dari wawancara kunjungan industri pada salah satu UMKM di Karawang, yaitu butik Sweet Suna Gallery. Butik Sweet Suna Gallery yang didirikan oleh Ibu Eva ini merupakan usaha yang dirintis oleh beliau yang sampai saat ini memiliki banyak pelanggan. Sweet Suna Gallery merupakan salah satu usaha di bidang fashion yang berfokus pada pakaian muslim mulai dari usia anak-anak hingga usia dewasa. Usaha yang terletak di daerah Sadamalun Karawang ini berdiri hanya berawal dari hobi sang owner yang gemar dengan fashion, yang sampai pada akhirnya beliau memberanikan diri untuk mulai berjualan walau hanya dengan jaringan kerabat dekat saja, yang pada akhirnya bisa membuka toko butik yang masih berdiri sampai saat ini. Aspek manajemen pemasaran pada butik Sweet Suna Gallery. Pada masa pandemi seperti sekarang ini, para pelaku usaha UMKM atau pebisnis merasa kesulitan untuk memasarkan produknya. Sebelum terjadinya pandemi, produk yang dijual pada butik Sweet Suna ini dapat mencapai 80%. Namun pada saat pandemi mengalami keturunan hingga 60%. Terlebih juga perekonomian masyarakat yang sedang tidak baik pada saat itu. Terutama untuk urusan fashion ini mungkin para konsumen tidak begitu memikirkannya. Maka sang owner dari pemilik usaha butik ini mencari inovasi yang baru pada masa pandemi ini, seperti dengan berjualan online menggunakan internet melalui sosial media maupun e-commerce, dan dengan begitu pendapatannya menjadi stabil, tidak begitu menurun. Selanjutnya, aspek produksi pada butik Sweet Suna Gallery. Dalam penentuan harga produknya, sang owner menentukan dari seberapa besar jumlah modal yang dikeluarkan, dan biasanya sang owner menentukan harga jual produknya sekitar 40-80% dari modal, tergantung sulitnya mencari bahan-bahan hingga proses untuk menghasilkan produk yang berkualitas. Dan tentu saja butik ini memproduksi barangnya sendiri menggunakan jasa konveksi. Bahkan sang owner sempat mengalami ditipu orang. Namun meski begitu, menurutnya dalam suatu usaha itu peristiwa naik turun atau jatuh bangun merupakan suatu hal yang lumrah, dan justru dengan begitu kita sebagai pebisnis bisa mendapatkan ilmu baru dalam berbisnis sehingga dapat jauh lebih baik lagi. Baik, di sini saya akan menjelaskan keputusan manajemen sumber daya manusia dan keuangan pada usaha Sweet Suna Gallery. Aspek manajemen sumber daya manusia Sweet Suna Gallery. Sweet Suna Gallery memiliki 2 orang karyawan yang berperan memasarkan produk lewat media sosial, seperti Instagram dan juga Facebook, serta melayani customer secara langsung. Sebelum membuka butiknya, Ibu Eva terlebih dahulu melakukan briefing kepada karyawannya, serta mengingatkan selalu jaga 5S, senyum, sopan, salam, sapa, dan santun, dan menjadikan customer seperti keluarga, sehingga tidak mudah untuk customer berpaling ke butik yang lain.
Aspek manajemen keuangan Switsuna Gallery. Switsuna Gallery mencatat keuangannya menggunakan dua sistem pembukuan, yaitu secara manual dan juga digital. Untuk sementara ini, pembukuan secara digital masih dalam proses belajar, sehingga Switsuna Gallery menggunakan dua sistem pembukuan seiring berjalannya waktu.